Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 semuanya yang kami cintai, yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini kami tidak bisa mengajar secara tatap muka karena ada sebab ya, pada tahun 2020 ini terjadi wabah ya, penyakit yang disebut penyakit COVID-19. Pada kesempatan ini ya, kami hanya akan memberikan materi pelajarannya untuk bab yang pertama, yaitu tentang penyembelihan kurban dan akikah ya. Namun sebelumnya kami sampaikan minta maaf, nah, kami guru-guru MTS Bogor pada anak-anak MTS Bogor yang kami bahkan kami cintai tidak bisa langsung bertatap muka, bergurau atau memandang dengan cara ya, yang suka atau tidak suka ya, namun dalam hal ini mudah-mudahan kita suka dengan adanya yaitu pembelajaran lewat yaitu daring. Di antaranya yaitu video pembelajaran yang saya yaitu Bapak Nurholis kami buat sendiri ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan guru-guru MTS Bogor juga mengikutinya, amin ya. Dalam kesempatan ini yaitu pertama adalah akan menjelaskan tentang bab penyembelihan kurban dan akikah. Kita lihat pada gambar kejadian yang ada dan sebentar lagi insya Allah tanggal 31 Juli ini ya, kita akan menyaksikan kurban karena tanggal 31 Juli ini yaitu hari kurban atau hari Idul Adha, itu orang Islam itu disunah muakkadkan bagi yang mampu untuk menyembelih kurban. Dan mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus yang mudah-mudahan setelah tamat dari MTS sekolah tinggi dan menghasilkan uang ya, atau rezeki dari Allah dan bisa untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yaitu dengan kurban. Ya, kita langsung pada pelaksanaannya materi ini ya, kita lihat gambar langsung. Namun sebelumnya kita harus mengetahui standar kompetensi dulu, yaitu memahami tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Kompetensi dasarnya akan menjelaskan tentuan penyembelihan binatang, menjelaskan tentuan kurban, menjelaskan tentuan akikah, mempraktekkan tata cara kurban dan akikah. Itu kompetensi yang kita akan pelajari. Sekarang amatilah gambar ini, apa yang dilakukan orang-orang yang ada pada gambar tersebut ya. Jadi tadi digambar di atas ya, yaitu ya, melihat ya, cara penyembelihannya itu pada pangkal leher ya. Ya. Untuk pertama sebelum menjelaskan tentang akikah kurban dan akikah, kita harus tahu dulu penyembelihan ya, karena kurban itu yaitu hubungannya dengan disembelihnya suatu binatang atau akikah juga, maka harus tahu dulu yaitu penyembelihan binatang itu. Ada beberapa pengertian penyembelihan binatang tapi pada dasarnya sama, yaitu diantaranya yaitu penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, jalan napas ya, atau istilah kita sebut dengan tenggorokan, karena tenggorokan itu untuk saluran makan, saluran minum, dan juga pernapasan. Dan yang utama adalah urat nadi. Nah, ini urat nadi ya, pada leher binatang yang disembelih dengan pisau atau pedang atau alat yang lain, tapi syaratnya adalah tajam sesuai dengan ketentuan syariat atau fikih ya. Ya, kita lanjut ya, tentang penyembelihan. Untuk
Yang lain juga mengartikan penyembelihan memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Ini fikih 8 debat tanwil, yaitu karangan dari Ibrahim, yaitu ini untuk supaya lebih tahu. Nah, teman-teman juga penyembelihan yang mengartikan perbuatan yang menyebabkan kematian yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Itu atau di sini menyebabkan kematian itu biasanya kalau binatang ini adalah binatang yang liar yang tidak bisa ya dipotong lehernya, tapi yang bisa mematikan atau menyebabkan kematian yang dihalalkan asalkan sebelumnya membaca asma Allah. Kesimpulan pengertian itu ya artinya melenyapkan nyawa atau binatang halal ya, dengan cara memutus jalan makan minum, kerongkongan dan napas atau tenggorokan dengan alat yang tajam sesuai syariat Islam. Itu kesimpulannya. Atau kita ulang lagi ya, kesimpulan pengertian penyembelihan melenyapkan nyawa atau roh binatang halal dengan cara memutuskan jalan makan minum, kerongkongan dan napas tenggorokan dengan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Artinya harus membaca asma Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan dianjurkan dengan baca sholawat Nabi dan takbir Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Kita lanjut, yaitu penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Mematikan binatang dapat dilakukan dengan cara yang lain seperti dipukul, disabut dengan senjata, disiram dengan air panas, atau dibakar. Namun cara-cara ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena termasuk tindakan kejam, maka dilarang mematikan binatang seperti itu kecuali binatang yang liar yang tidak bisa dipegang oleh kita, yaitu dengan cara dipanah, ditembak ya, dipikul boleh, tapi sebelum baca asma Allah. Kita lanjut ya. Maka dari itu penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinu al-qatlata wa idza dabahtum fahsinu dabha wal yuhidda ahadukum sabratahu falyarah ya, tabihatuhu, rawahu Muslim ya, artinya ya, dari Sa'ad bin Aus Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik, dan hendaklah mempertajamkan ya, pisaunya. Nah, itu. Nah, cara menyembelih binatang. Yang pertama, ya, menyembelih binatang dengan cara tradisional, yaitu penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau cara manual, misalnya dengan pisau, bambu, batu, asalkan yang tajam. Pada cara menyembelih binatang tradisional adalah menyiapkan lebih dahulu lubang penampung darah. Kemudian yang kedua, peralatan yang digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap lambung ke bawah. Lambung kiri maksudnya lambung kiri ke bawah, dan leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang dan penampung darah yang sudah disiapkan
itu leher binatang tersebut, itu cara-caranya ya. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat kepala ditekan ke bawah agar tanduk menancap ke tanah ya. Itu bila binatang itu ada tanduknya. Kemudian mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alat penyembelih digoreskan pada leher binatang sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas serta urat nadi kanan dan kiri pada pangkal leher binatang. Nah, itu diantaranya cara-cara penyembelihan. Cara penyembelihan secara mekanik itu menyembelih dengan menggunakan mesin atau alat modern. Nah, karena kebutuhan pasar yang sangat banyak sehingga dapat memungkinkan untuk penyembelihan dengan mesin atau mekanik, proses lebih cepat dan praktis itu. Tata cara penyembelihan binatang secara mekanik adalah itu yang pertama, mempersiapkan penataan lebih dahulu mesinnya ya untuk penyembelihan, kemudian memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri dan mati ya. Kalau masukkan dalam gas sudah sadar diri ya, berarti hanya cengap-cengap tapi belum mati ya. Ini belum mati ya maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, atau dengan mengucapkan basmalah, binatang yang telah dipingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan dengan mesin yang sudah siap sebelumnya. Dan penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Berarti misalnya mesin waktu tombolnya dipencet yaitu sambil membaca asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat binatang disembelih, yaitu yang pertama, binatang disembelih adalah harus yaitu dalam keadaan itu masih hidup ya, binatangnya itu masih hidup. Dimana binatang hidup itu yaitu binatang darat yang mati bukan karena sembelih sudah menjadi bangkai, maka tidak disembelih, hukumnya haram ya. Maka binatang itu yang disembelih itu harus masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya ya. Jadi zatnya binatang itu ya halal seperti kerbau, kambing, sapi ya. Dan caranya juga cara memperolehnya, beli atau melihara sendiri ya, itu bukan hasil ngambil milik orang lain, itu tidak boleh ya. Itu cara binatang yang disembelih ya. Syarat alat untuk menyembelih binatang ya, syaratnya menyembelih untuk binatang yaitu diantaranya yaitu pertama tajam, yang kedua tidak tumpul dan tidak runcing, kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu atau kaca, tapi bukan gigi, tulang atau kuku. Berarti syaratnya asalkan bukan gigi, tulang atau kuku. Berarti alat tajam, tidak tumpul, tidak runcing, terbuat dari besi, baja, bambu atau dari kaca. Ya, kita lanjut pada ketentuan cara menyembelih. Ya, cara menyembelih binatang yang boleh ada ketentuan yang harus diperhatikan. Binatang yang akan disembelih lehernya diputus tenggorokannya atau jalan nafas, hulkun dan diputus mari atau tengkaknya ya, tempat jalan saluran makan ya. Itu tengkak tenggorokannya. Binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya bisa dilakukan di bagian manapun asal matinya binatang karena luka tersebut ya, tapi sebelumnya dengan syarat seperti dikatakan membaca asma Allah. Nah, ini datanya sapi satu orang yang menyembelih ya, pertama beragama Islam seperti disebut dalam surah Al-Maidah ya.
itu nama Allah. Di surah Al-An'am juga ya, disebutkan ya, berakal sehat ya. Kemudian sudah mumayyiz itu yaitu orang yang pinter, artinya seorang yang bisa membedakan baik atau buruk, yaitu mumayyiz ya. Itu syarat orang yang menyembelih. Sebagian ulama menyatakan bahwa menyebut nama Allah tidak termasuk syarat apabila menyembelih binatang tersebut seorang muslim ya. Sunnah dalam menyembelih binatang ya, sunnahnya pertama menghadap kiblat ya, hati binatang menghadap kiblat, menyembelih pada pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Itu maka disunahkan sehingga binatang itu cepat mati ya. Kemudian menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit binatang tersebut ya. Kemudian memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher ya, dengan cepat ya, berarti dihubungnya ya goloknya itu ya. Kemudian binatang sembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya, itu rusuknya sebelah kiri supaya mudah bagi orang yang menyembelih. Berarti apa? Kepalanya di sebelah ya, selatan, badannya sebelah utara, kakinya dihadapkan ke kiblat. Maka orang yang menyembelih pun sebelah timur menghadap kiblat, maka bisa memegang leher binatang tersebut ya. Kemudian baca basmalah, disunahkan membaca salat Nabi ya, Bismillahirrahmanirrahim, salat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad sedikitnya ya. Kemudian mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersisa, bahkan dibolehkan dengan membaca takbir, yaitu Allah Akbar ya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kelas 9, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita ya, dan bisa berkelompok untuk berdiskusi dan bisa bertanya. Nanti bisa lewat WA ya, itu WA saya langsung ya, karena anak-anak juga sudah ada yang tahu ya, banyak yang tahu nomor WA saya. Pertanyaannya ya, hal ini supaya memudahkan kita untuk bertanya jawab. Maka dalam ini kami akan beri tugas terstruktur, yaitu diskusi kelompok. Nah, di rumah bisa kelompok, boleh lewat WA, chattingan teman sama teman ya. Misalnya di saat kamu pulang dari madrasah, tiba-tiba ada ayam tersambar mobil mengalami sekaratul maut, tulislah langkah apakah yang segera kamu lakukan ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan sukses selalu. Dan mudah-mudahan kelas 9 ini menjadi kelas 9 yang bagus, walaupun pembelajarannya lewat daring ya, atau lewat bisa WA ya, atau lewat film-film yang kami buatkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi